Ada yang recording, ada yang recording, ada yang recording. Halo? Ada yang recording ini. Halo teman-teman, Halo? saya manusia. Halo? 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 Halo. Halo? Rasanya. Halo? Rasanya seperti Anda Halo semuanya. Halo? Halo. Oh, datang. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ada yang dengar nggak? Halo? Halo. Udah dimang oleh. Terima kasih. Belilah udah dimang oleh. Dia karena Kan dia makan tomat. ikan hiu makan tomat. Blok. Mute. Halo. Thomas, nggak sopan kau. Hahaha. Jangan berisik dong, ini sarana sekolah bukan sarana berisik. Mute. Jangan berisik, telinga saya pengang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Sambil menunggu temannya masuk. Pagi. Sambil menunggu temannya masuk. Coba anak-anak yang belum biasa, dilihat tombol reaction bagian bawah. Lihat tombol reaction bagian bawah. Nanti kalau akan berpendapat, silahkan kalian misalnya mengatakan iya, coba reactionnya dipencet, pilih yang jempol. Nah, pilih yang jempol. Oke, bagus. Ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian merasakan tidak setuju. Nah, tombol reactionnya seperti ini. Ya. Kalian merasa senang, tepuk tangan. Nah, tombol reactionnya seperti itu. Baik, Bu. Kita pakai bahasa virtual ya, anak-anak ya. Mari kita Baik, Bu. gunakan sarana komunikasi ini dengan sebaik mungkin. Oke, bagus. Ya. Oke, Bu. Semuanya pasti bisa mengikuti. Kristo. Baik. Ya, Oke. Halo Kristo. Ya, halo, Lik. Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Sudah, bagus. Bravo. Saya belum, Bu. Oh, kenapa belum? Males, Bu. Males. Coba dinasehati kelas 6. Mengapa tidak boleh untuk tidak sarapan? Harus sarapan. Nggak punya energi. Nanti belajarnya nggak semangat. Betul, sudah semua bisa menjawab ya. Kan nanti nggak bisa fokus loh. Betul, karena tidak ada karbohidrat di dalamnya, ya itu. Sama supaya sehat. Betul. Dia harus makan sarapan. Betul. Harus di pelajaran. Oke, Bu. Ya, baik. Coba mau dilihat ini kelas berapa saja yang sudah masuk ya. Mau di absen. Mau di absen nih Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Selamat siang Pak Herman. Selamat siang. Selamat siang Ibu Bina dan anak-anak semua. Iya, selamat siang Bu Jini. Ini siapa nih yang backgroundnya? Monehits nih. Selamat siang Bu Tadi, Jini. weh. Selamat selamat siang Pak Victor. Iya. Selamat siang Pak Victor. Wah, udah lengkap. Ligan, halo Ligan. Ngapain Halo Ligan? Kristo. Selamat siang semuanya. Iya. Oke. Mister Damar. Halo, Pak. Belum ya. Selamat pagi, Pak. Pagi menjelang siang. Jelang Sama siang. siang ini ya. Ya, baik. Sekarang dites coba. Gunakan tombol reaction.
Kemarin PTS, kira-kira hasilnya bagus atau tidak? Coba pencet tombol reaction. Kemarin PTS, hasilnya bagus atau tidak ya? Oke. Kamu kan merasakan Bagus, kan? Bu. Oh, oke. Siapa yang ada yang kurang ini belum KKM coba. Nah, oke pakai tombol reaction ya. Oke, bagus. Jadi seperti itu kita berbahasa virtual ya. Baik. Nah, ya, ini sudah jam 11. Ya. Mr. Damas, apakah sudah hadir? Sudah hadir belum ya, Pak Victor? Dan Mister I know. An exercise maybe. Oh. Siapa yang namanya 666 lagi mau misa itu kan nomor teleponnya kan? Tidak ada. Rinem. Rinem jadi nama Nomor akses. Mr. Damas, apakah sudah hadir? Ya, Bu Wina, saya di sini. Oh, oke, baik. Terima kasih. Selamat datang, Mr. Damas. Oke, Terima sudah kasih. jam 11, Bapak Ibu Guru serta Anda semuanya. Oh, dimulai, Bu. Baik, selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu Guru kelas 5, Bapak Ibu Guru kelas 6, serta anak-anakku sekalian, kelas 5 dan kelas 6 yang tercinta. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh dikumpulkan setelah penilaian tengah semester hari ini untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan lewat perayaan ibadat dalam rangka untuk menutup dan sekaligus bulan depan kita akan bukan Kosnogio. Oleh karena itu, Pak, suaranya putus-putus. supaya nanti bisa mengikuti perayaan ibadat pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Untuk mikrofon yang masih di-unmute, bisa di-mute dulu supaya suaranya bisa terdengar lebih jelas, anak-anak. Pak, nggak kedengeran, suaranya putus-putus, Pak. Tunggu sebentar, anak-anak. Patrick terdengar dengan jelas. Saya bisa dengar suaranya Mr. Damas tanpa Bisa terdengar ya? Bisa. Jelas. Berdiri, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Semoga lewat ibadah ini kita semakin dikuatkan dan menjadi lebih peka. Baik, kita
awali ibadat ini dengan lagu pembuka Kita Adil, Bangsa Sejahtera. Kita nyanyikan bersama-sama. Umat manusia Kalau beragama kita semua sama kita sama sebagai anak kaya kita miskin bekerja sama Indonesia bagi pasukan kita sama kecil dan bangsa sejahtera. Baik, anak-anak, kita akan mulai ibadat pada hari ini. Marilah kita ambil sikap berdoa yang baik supaya kita dapat mengikuti ibadat hari ini dengan sungguh-sungguh. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan roh-Mu untuk memahami sabda itu, sehingga semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dan berkat-Mu, sehingga kami tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan antara kami, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bu Bina akan unmute kalian. Ya, Bu Bina akan unmute kalian. Oke. Nah, supaya kita bisa konsentrasi. Anak-anak, sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kitab suci, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang selalu membaca kitab suci, setiap hari memberi kesempatan dirinya untuk membaca kitab suci? Beri tombol reaction, beri tombol reaction. Oke, terima kasih. Ternyata cukup banyak orang beriman ya di SD Karitas, anak-anak yang beriman. Hebat, luar biasa anak-anak. Anak-anak, dalam kitab suci ini menunjukkan bahwa
betapa besar cinta Tuhan kepada manusia. Jadi isi kitab suci itu adalah kisah cinta Tuhan kepada manusia yang ditulis oleh orang-orang pilihannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ketika Tuhan berpesan tentang cinta kasih, contohnya misalnya kamu mengirim pesan lewat WA atau lewat messenger yang lainnya, ternyata pesanmu dicuekin. Rasanya bagaimana anak-anak? Ya, rasanya kecewa, sedih. Ya. Sama Tuhan juga begitu. Tuhan itu begitu cinta kepada manusia sejak awal mula sampai sekarang. Bu Bina ke-mute, Bu. Oke begini. Ada item-itemnya, Bu. Sama. Sama, Bu. Ada item-itemnya, Bu. Bu Bina ke-mute sama ada item-itemnya, Bu. Item-itemnya nutupin. Item-itemnya nutup. Siapa yang jalan? Siapa yang coret-coret? Namanya mereka. Enggak ada yang nyoret. Siapa yang coret? Bu Bina, mic Ibu ganti nyalain, Bu. Mic Ibu mati. Bu Bina, mic Ibu mati. Bu Bina, mic Ibu mati. Ya, Tolong dinyalakan. Tolong dinyalakan kocak. Oke, sudah menyala? Dah. Oke, terima kasih. Baik. Dah. Anak-anak, hari ini kita akan membaca salah satu tanda cinta Tuhan kepada manusia yang akan kita dengarkan dalam Injil Lukas. Jadi manusia ini seringkali terlena dengan harta kekayaan. Zaman sekarang orang lebih mengagungkan harta kekayaan ya. Nah, Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katolik Jakarta, maka tahun 2020 sampai 2021 mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun keadilan nasional. Nah, kita diharapkan untuk bisa menerapkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kita diharapkan menjadi terang penggerak untuk menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Mari kita perhatikan gambar ini. Dua gambar kontras yang berbeda. Yang satu ini adalah orang yang sedang berfoya-foya. Ini tentu saja bukan orang miskin ya, dia pasti orang berlebih, orang kaya, bajunya, tempat pestanya, makanannya, minumannya. Bandingkan dengan ini. Seorang pemulung mati kelaparan karena sulit mencari bahan bekas. Ini pemulung anak-anak. Dia mencari barang bekas, suaminya, anak-anaknya 4 ya. Mereka mencari barang bekas, seminggu itu kalau dikumpulkan uangnya 25.000. Itu untuk makan sekeluarga. Ternyata setelah pandemi dia tidak bisa mencari barang bekas, akibatnya dia nggak bisa makan, dia hanya bisa minum air. 2 hari bertahan, lama-lama dia mati. Bandingkan dengan yang ini. Adil tidak anak-anak? Ada tidak? Coba kalau kamu berpikir, ada tidak yang ini pesta pora, yang ini kelaparan? Sangat tidak adil ya anak-anak. Nah itu kenyataan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, sekarang mari kita lihat di dalam kitab suci, Yesus ini diceritakan, Yesus mengajar di bukit ya, di bukit dekat Danau Galilea. Ini muridnya banyak sekali ya. Nah, dalam pengajaran tersebut di bukit itu salah satunya yang bagian tengahnya, Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Doa apa anak-anak yang diajarkan? Doa? Iya betul, doa Bapa kami. Kita lihat. Kita diajari cara berdoa. Ya, kita diajari cara berdoa anak-anak. Jadi kalau berdoa, ini kita coba lihat dari baris 1 sampai ke 4. Ini ternyata isinya tentang apa anak-anak? Ya, boleh minta tolong di-unmute Bapak Ibu co-host. Terima kasih. Jadi baris 1 sampai 4 ini menunjukkan bahwa kita hukum kasih kan, sayang Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini seperti ini, kita cinta memuliakan Tuhan, kemudian minta supaya kerajaannya datang, situasi di bumi seperti situasi di surga. Nah, kemudian yang ini anak-anak doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini adalah ini kita minta rezeki pada hari ini secukupnya, bukan berlimpah ya, supaya yang lain juga kebagian. Kemudian kita juga minta ampun, adil kan? Kalau kita minta ampun, maka kita juga harus mengampuni, adil kan? Imbang. Terus kemudian kita juga minta supaya kita tidak dimasukkan ke dalam
dosa, tetapi kita bebas dari yang jahat. Nah, ini betapa Tuhan Yesus luar biasa ya, mengajarkan di dalam Bapa Kami ini mirip dengan hukum yang dikeluarkan oleh zaman Perjanjian Lama, yaitu kitab Musa. 1 sampai 4 ini untuk Tuhan. Kemudian selebihnya 6 sampai 10 untuk hubungan kita dengan sesama supaya adil. Iya, supaya adil ya. Di sini diatur semua bagaimana kita harus dengan Tuhan, bagaimana kita harus dengan sesama. Ini contoh ternyata Tuhan ini luar biasa ya. Nah, sekarang mari kita lihat anak-anak. Ketika Tuhan melihat manusia di dunia berdosa, maka Tuhan mengutus putranya. Putranya diutus, Sang Sabda itu diutus. Siapa yang diutus? Ya, Yesus. Yesus diutus untuk hadir ke dunia menyelamatkan manusia. Ketika lahir, ini ada orang buta, disembuhkan. Orang kusta, disembuhkan. Yesus berbuat kasih sepanjang hidupnya. Kemudian ketika banyak orang yang antre minta disembuhkan, orang lumpuh, orang sakit pendarahan, disembuhkan semuanya oleh Yesus. Ketika ada orang yang tidak bisa berjalan sama sekali, disembuhkan. Nah, ketika ada orang yang dihakimi oleh massa, ya Yesus mengampuni dia karena dia mau bertobat. Nah, kemudian juga Yesus ini adil. Ketika orang-orang bersalah, orang-orang ditegur di bait Allah. Jadi Yesus itu ketika hadir penuh dengan kasih. Apa balasan manusia? Yesus disalibkan. Adilkah anak-anak? Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, tapi malah manusia menyalibkan Yesus. Nah, itu contoh anak-anak, ternyata sejak dulu itu terjadi seperti itu. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita lihat kejadian masa pandemi ini. Ini adalah korban dari tenaga medis yang meninggal karena corona. Coba bayangkan, kalau kamu punya saudara, punya orang tua, sekolah dokter, sekolahnya lama, susah, mahal. Gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab, ternyata corona merebak, menular satu dengan yang lain, seenaknya sendiri orang-orang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ya meninggal dia, kasihan keluarganya tidak bisa menikmati cinta kasih, kehilangan orang anak-anaknya kehilangan orang tua jadi yatim piatu. Ada tidak anak-anak? Nah, contohnya ini tadi, pemulung tadi ya yang meninggal karena dia kelaparan. Sementara orang lain makanan dihambur-hamburkan, dibuang-buang ya, tidak dimakan sampai basi. Ini contoh ketidakadilan di masa pandemi ini. Kalian di rumah kan? Nah, sekarang kita lihat di luar sana. Ada apa sih di luar sana? Nah, ini anak-anak. Betapa banyak anak yang tidak seberut kalian. Jadi dia ada di tepi bantaran, tidak punya rumah anak-anak. Ya di situ tempat berteduhnya, makanannya ya apa yang orang buang di situ, cari di tempat sampah, itu yang terjadi di luar sana anak-anak. Kalian sedang nyaman di dalam rumah ya. Nah, ini contoh orang-orang yang ada di luar sana anak-anak. Mereka tidak punya tempat berteduh. Nah, sekarang ini sudah hampir penuh anak-anak tempat kuburan orang-orang korban COVID. Iya, itu kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi di rumah Ananda sekalian? Mari kita lihat. Nah, ini asik main game. Kesempatan nggak sekolah, nggak ada yang ngeliat ya, kameranya nggak kelihatan. Main game aja sesuka saya. Iya, kalau ditanyain sudah belajar. Berantakin kamarnya, udah main selesai, berantakan. Sementara orang tua kita setengah mati bekerja mereka. Supaya tidak di PHK, supaya tetap ada nasi, supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka kerja keras, sementara putrinya santai main game, memberantaki mainan, tidak mau merapikan lagi. Adilkah itu? Nah, kalau ini adalah contoh anak yang menerapkan keadilan ya. Luar biasa. Anak-anak sudah melakukan itu. Oke, nanti kita refleksi. Nah, contohnya ini anak-anak. Satu keluarga kompak nih ya, tidak ada yang nganggur. Papanya, mamanya, putranya, semua bekerja. Ini adalah contoh keadilan yang ada di sekitar kita. Nah, ini di dapur. Semua nanti menikmati masakan. Bukan hanya ibu yang bekerja, tapi semuanya. Nah, itu contoh keadilan anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Kita tidak hanya bisa ikut naik mobil, bonceng motor, tapi tidak pernah mau membersihkan. Kalau kita melakukan ini semua, ini menjadi adil anak-anak. Nah, sekarang
Kalian sudah kelas 5-6, usianya antara 10, 11, 12. Mari kita belajar tentang keadilan dan bela rasa dari adik-adik yang usianya di bawah kalian. Roni dulu, Pak Roni Wahyudi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pak, anak Bapak usia 4 tahun, betul ya? 4. Pasnya 4,5 tahun. Iya, masih balita, tapi tahu informasi bahwa dokter, tenaga kesehatan. Oh, sebentar. Sebentar. Ini ternyata geser. Sebentar. Boleh dibantu Bu Ari untuk Mana Bu? Screen saya bermasalah, bolehkah diganti? Oh, share screen dari tempat saya bisa? Sebentar Pak, saya coba lagi ya. Screenku macet. Ini nggak mau naik. Belum. Sebentar. Ini, bentar. Oh ini tadi ya. Ya, maaf anak-anak, ternyata Roni dulu, Pak. Betul ya? Pasnya 4,5 tahun. Iya, masih balita, tapi tahu informasi bahwa dokter, tenaga kesehatan, perawat, itu kekurangan APD, alat perlindungan diri. Sebetulnya dia nggak tahu sebetulnya. Oke. Waktu itu sore kita lagi nonton tayangan TV swasta Pak ya, sama istri. Kebetulan anak saya lagi main. Setelah itu ada tayangan di mana perawat itu menangis sedang karena banyak teman-temannya sejawatnya ditolak oleh kos-kosan dan kontrakannya karena gara-gara khawatir yang punya kontrakan terjangkit penyakit menular lah. Akhirnya bilang aja spontan dokternya sakit gitu kan. Akhirnya dia ngambil jelengannya dikasihkan ke saya. Langsung ya? Luar biasa. Iya. Langsung. Ada kinanya di situ, Pak? ya itu tadi dari anak di bawah kelas kalian ya, tapi ternyata sudah bisa berbagi. Bukan hanya itu anak-anak, ini ada lagi. Semua uang ini adalah hasil Kanaya menabung selama 2 tahun. Diantar sang ayah yang berprofesi sebagai polisi, bocah 9 tahun ini menyerahkan 3 kaleng celengannya. Ia rela tak jadi membeli koper untuk menyimpan mainan yang lama ia idamkan. Siswi kelas 3 SD di Maumere, Sika, NTT ini lebih memilih seluruh koin dan lembaran uang yang ia kumpulkan dibelikan APD bagi para tenaga medis. Rencana untuk beli koper.
Beli koper. Koper pakaian. Bukan koper untuk taruh mainan saya kalau lagi mudik. Tim medis kekurangan APD, terus tim medis juga yang membantu kita dalam segala-galanya. Jadi kalau misalnya kita beli koper bisa menunggu. Jadi kalau kita beli APD dulu mungkin mereka ada Ya, itu contoh dari adik-adik kita yang begitu peduli dengan situasi pandemi yang adil ya. Baik, anak-anak kita lihat di Jakarta juga sama ya anak-anak ya. Ada anak kelas 3 anak-anak setelah mendengarkan dari ini tentang video tentang kekuatan di masa pandemi, yaitu percaya, harapan, dan cinta, ternyata dia tergerak untuk menyumbang juga. Dari apa? Dari uang tabungan. Nah, apakah anak-anak juga mampu seperti itu memberikan sumbangan? Maka anak-anak, mari kita melihat kisah kasih Allah ini, kisah cinta Tuhan ini melalui bacaan Alkitab. Kami persilahkan Mr. Damas untuk membacakan Alkitab. Ayo. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah menghilangkan laparnya. Anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencuri dalam nyala." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang yang mau pergi dari sini, yang dari sini. Dempa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka saksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, supaya lebih jelas lagi, mari kita simak berikut.
Inilah Injil Yesus Kristus ditulis oleh Santo Lukas, bab 16, ayat 19 sampai 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati Dia percaya bahwa ketika manusia lahir di dunia, ketika dia hidup, ketika dia bekerja di dunia, kemudian setelah itu dia mati, maka akan ada kehidupan kekal. Ada hidup lagi anak-anak. Jadi ketika di dunia dia pasti akan ingin mencapai hidup yang kekal tadi, hidup yang terakhir, akhirat tadi. Maka dia pasti akan berbuat baik. Itu adalah orang yang beriman. Jadi dalam cerita tadi ada 2 tokoh orang kaya ya anak-anak. Yang orang kaya berjubah ungu tadi selalu pesta-pesta, dia menganggap, oh mumpung hidup, kenapa kita tidak berfoya-foya ya, mumpung ada kesempatan kita pesta, oh kita nikmati, udah nggak usah pedulikan orang lain, mumpung hidup, kalau udah mati kita udah nggak bisa lagi. Itu contoh orang kaya yang tidak beriman. Oke, terus berikutnya, yang kedua di sekitar kita, di sekitar orang kaya ini ternyata ada pengemis. Pengemis Lazarus ini. Lazarus ini penderitaannya lengkap. Sudah miskin, borok nih ya, infeksi kulit nih dari luka-luka yang infeksi, baunya luar biasa, kelaparan, kemudian dia kedinginan, nggak punya pakaian, lengkap sekali.
Nah, dia sebagai pengemis, dia selalu lihat tangannya. Dia selalu berdoa karena dia adalah pengemis yang beriman. Dia percaya hidup di dunia ini hanya sementara. Nanti yang panjang, yang kekal itu adalah hidup di akhirat. Maka dia berdoa selalu minta kekuatan kepada Tuhan. Sambil mengharapkan semoga dia tergerak memberikan roti-roti yang jatuh. Ternyata tidak, dia nggak peduli nih ya orang kaya yang tidak beriman ini. Justru yang datang adalah anjing. Anjing ini oleh orang Israel dan oleh masyarakat kita ini dianggap sebagai hewan yang najis ya, yang najis. Nah, malah ini datang dijilati boroknya karena dia kelaparan ya lama-lama dia mati. Ternyata orang yang kaya ini, yang tidak beriman ini juga mati, sama-sama mati. Ketika orang yang tidak beriman ini mati, ya tentu saja sebagai orang kaya, waduh yang nangis banyak ya sahabatnya. Kenapa kamu mati? Nggak ada lagi yang menjamu saya, yang traktir saya lagi, gimana pestanya? Mereka nangisnya karena apa? Ya karena hartanya tadi, dia berat dengan hartanya. Ketika dia mati, nggak ada lagi yang mengajak dia pesta. Nangis semuanya anak-anak, wah suasananya luar biasa. Pestanya megah ya. Wah, pikir kita, wah ini karena dia nggak percaya tentang surga ya itu selesai, benar-benar selesai. Kemudian Lazarus ini juga mati juga kan, tetapi ternyata dia dibawa oleh malaikat menuju ke kehidupan yang kekal. Nah, ternyata sesudah kematian anak-anak ada jurang yang terpisah di sini. Orang yang tidak beriman tadi, dia tidak percaya kehidupan kekal, dia tidak punya bekal untuk ke sana, nah akibatnya dia menderita dalam nyala api. Sementara yang Abraham beriman ini, ya dia mendapatkan kebahagiaan sebagai balasannya. Nah, dia di surga bersama Abraham. Oke, nah anak-anak dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan ini dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu percaya atau beriman kepada Tuhan. Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguasai kita, akan membimbing kita, akan menolong kita, akan melindungi kita, dan nanti akhirnya kita mendapatkan kehidupan surga, kebahagiaan abadi. Kalau ini juga abadi ya anak-anak, tapi abadinya penderitaan. Nah, anak-anak yang terkasih, nah sekarang bagaimana kehidupan kita, kehidupan anak-anak? Apakah anak-anak pernah mengalami seperti ini ya? Mengutamakan kehidupan dunia, melihat orang menderita, cuek diam saja, dia kan bukan saudaraku. Salahnya sendiri, nggak kaya. Salahnya sendiri, kelaparan. Ya salahnya sendiri, lahir dari orang miskin. Nah, ini contoh ketika kita lupa dengan Tuhan. Nah, ataukah kita pernah seperti Lazarus? Pernah seperti Lazarus contohnya ketika ya kita kadang-kadang rasanya kok selalu ini ya, selalu mendapat penderitaan. Penderitaan itu tidak harus miskin uang ya anak-anak ya. Mungkin miskin perhatian. Oh, ternyata saya tidak diperhatikan. Mungkin kita dalam seperti Lazarus ketika kita kondisinya, waduh mau belajar, kuota habis. Rasanya sedih ya, padahal PTS, pilihan harian, ada video, saya nggak bisa nonton. Ini contoh ketika kita menjadi seperti Lazarus. Ketika orang-orang menghina kita, melecehkan kita, merendahkan kita. Nah, akankah kita seperti Lazarus ini sebagai orang yang beriman? Ataukah kita seperti ini? Baik, anak-anak, mari kita refleksikan bersama-sama. Jadi sejak zaman dulu, kan sudah diingatkan ya, Abraham mengatakan ketika dia minta tolong ya, orang kaya ini kan minta tolong kan, dia kaya, kerjaannya menyuruh-nyuruh, mati pun dia juga masih senang nyuruh-nyuruh ya. Abraham, tolong dong, kamu ke dunia sana, ingetin 5 saudaraku yang masih hidup. Ini masih suka tukang perintah ya, walaupun sudah di akhirat sana. Nah itu contoh sifat orang kaya yang memang dia sombong, dia tidak beriman ya. Dia katakan bahwa sejak zaman para nabi kan sudah diingatkan bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Jadi ketika kita baca kitab suci anak-anak, di sana kita temukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, anak-anak, marilah kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan setiap hari mau membaca kitab suci, merenungkan, terlebih mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak untuk butir permenungan. Yang pertama,
Apakah kalian pernah bersikap atau meniru tokoh orang kaya yang tidak beriman? Ya, mengutamakan kesenangan dunia, tidak peduli dengan sekelilingnya. Ada teman yang kelaparan, bodoh amat. Ada yang teman tidak bisa mengerjakan membahas sesuatu, ya bukankah saat ujian loh ya, bukan saat ulangan umum, dicuekin saja. Apakah kita pernah bersikap seperti ini? Apakah kita juga pernah mengalami seperti Lazarus? Oke, sekarang siapa yang mau bersharing? Siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Kamu sebagai orang yang seperti orang kaya yang kurang beriman, ya tidak selalu ya, tapi itu hanya kadang-kadang ya. Atau oke, terima kasih. Coba sebut nama dan kelas sayang. Terima kasih. Terima kasih. Pas kelas 4 saya kan suka nangis-nangis terus diejek-ejekin terus. Dan pas saya ingin memperbaiki diri saya daripada menjadi orang yang ngejek-ngejekin, jadi saya ya, oke. Oke, terima kasih sharingnya ya. Jadi pernah merasakan seperti Lazarus ini, diejek-ejek, diledek-ledek. Nah sekarang Lazarus yang beriman atau Lazarus yang sombong sebaiknya? Jawab. Oke, sebaiknya Lazarus yang bagaimana? yang beriman. Oh, luar biasa yang beriman. Oke, boleh diberi reaction tepuk tangan. Hebat untuk Tantra. Sudah sharing. Masih ada yang akan share bersikap meniru tokoh orang kaya atau yang tidak beriman atau seperti Lazarus. Masih ada anak-anak? Masih ada? Masih ada? Oke, terima kasih. Mungkin nanti pengalamannya bisa ditulis ya di buku renungan. Kemudian yang kedua anak-anak. Kan kita ingin menikmati surga kehidupan yang kekal kan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dalam perumpamaan tadi. Sekarang bagaimana cara menjadi anak yang beriman, yang murah hati, peduli, berbela rasa kepada orang yang menderita di sekitarmu. Oke, silahkan. Saya sudah catat. Yang aktif ternyata Tantra. Yang lainnya saya tunggu. Bagaimana caranya kita menjadi anak beriman? Ayo, silahkan. Oke, silahkan. Sebut namanya dan kelas. Vegan 5C 23. Baik. Terima kasih. Ya. Silakan, Nak. Saya. Kita harus yang kaya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Beri tombol reaction. Teman kita hebat ya. Oke, sudah 2 teman. Ada lagi yang akan sharing. Yang akan sharing. Bagaimana caranya kita menjadi anak yang beriman? Oke, yang lain? Saya, Bu. Yang lain? Oke, baik. Sebut nama dan kelas sayang. Rinda 5C. Oh, Dinda 5C. Oke, silahkan sayang. Cara kita menjadi anak yang beriman adalah berbagi kepada orang yang miskin. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, jangan kita mengejek dia atau beri tombol reaksi untuk Dinda ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi nanti nggak kesan, nggak sama. Pasti juga. Jadi kita memberi tidak harus hanya dengan uang ya, tetapi kita juga bisa melakukan dengan apa yang kita bisa, talenta kita, apa yang kita punya, ya kita berbagi. Itu contoh jasa. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga, apakah saya sanggup menerapkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bisa adil? Adil itu seimbang, tidak membeda-bedakan. Silahkan siapa akan menjawab? Tadi sudah ada 3 anak hebat ya, berani sharing.
Sebut nama dan kelas. Pertanyaannya sanggup ya, silakan sebut nama dan kelas, sayang. Nama 35C23. Oke, baik, silakan, sayang. Apakah saya sanggup menerapkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah saya sanggup menerapkan keadilan sosial karena kita sebagai makhluk sosial kita harus membutuhkan saling sesama. Hebat, luar biasa ya pemikiran kalian tinggal menerapkan. Luar biasa kesanggupan kalian. Senang sekali Bapak Ibu guru dan suster ya melihat anak-anak begitu hebat, ingin menikmati kerajaan surga, ingin menjadi orang yang menerapkan sabda Tuhan. Baik anak-anak, ada lagi yang akan menambahkan, menerapkan keadilan sosial. Tadi kan ada anak-anak yang masih kecil-kecil ya, kelasnya itu kelas 3, kelas 2. Nah, mereka melakukan aksi apa anak-anak? Aksi apa itu? Iya, mereka mengadakan aksi sosial, mengumpulkan uang sakunya, dikumpulkan. Ternyata walaupun itu receh-receh, kalau dikumpulkan jadi satu, ternyata bisa untuk membantu orang yang menderita, orang yang kelaparan, membelikan baju APD, tenaga medis, ya, membelikan masker, nasi bungkus, dan lain sebagainya ya. Itu contoh menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk membantu tadi kalau ada teman kita yang bingung ya, ternyata ketika PJJ classroom nggak bisa, caranya bagaimana sih? Nah, kalau kamu menerapkan keadilan, memandang dia itu siapa, agresi, kalau setiap orang melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih anak-anak atas sharingnya, atas pengalamannya. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Kita pejamkan mata, kita hadirkan Tuhan di dalam hati kita. Kami persilahkan Mr. Damas. Bagi Sri Paus, Bapak Uskup, Imam Biarawan dan Biarawati, serta para pemimpin bangsa, berkatilah Sri Paus, para Uskup, Imam, Biarawan, dan Biarawati, serta para pemimpin bangsa agar tetap teguh dalam pelayanan cinta kasih terhadap sesama dan setia dalam panggilannya. Khususnya agar pemimpin bangsa mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif sehingga dapat mengambil sikap yang tepat dalam berjuang melawan virus corona. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, bagi kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona ini, lindungilah dan peliharalah kami, serta agar segera terbebas dari yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Dokter, perawat, seluruh tunjukkan jalan keluar untuk lepas dari kesulitan. Dan doronglah gerejamu untuk bermurah hati menolong mereka, khususnya mereka yang miskin dan kurang mampu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi pendidikan di sekolah kami, limpahkanlah berkat dan rahmat yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka. Dan semoga Yayasan Pendidikan Caritas tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua dan anak didik kami. Kami mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Kita tutup dengan doa Bapa kami
Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu, Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ampuni yang bersalah kepada kami, janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. 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 Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas sabda dan penyertaan-Mu yang kami dengarkan dan kami alami dalam pertemuan ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menemukan cara-cara sederhana yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami solidaritas dan keadilan daripada cinta diri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Mario. Mario. Hai. Baik, Bapak, Ibu, Guru, serta anak-anak sekalian, ibadat pada hari ini, ibadat penutupan BKSN dan pembukaan bulan Rosario bulan depan sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang sudah mengikuti ibadat pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadat yang lainnya di lain kesempatan. Mario. Iya. Dadah, agak. Terima kasih.
Dadah Pak Pri. Pak Pri. Nah. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.